Biasanya, dunia voli heboh karena smash keras yang bikin lantai bergetar. Tapi kali ini bukan soal menyerang, justru soal menghentikan. Sebelum kita bicara tentang angka dan fisika, mari lihat dulu siapa saja yang selama ini dianggap dewa pertahanan dunia. Nama seperti Brenda Castillo identik dengan refleks kilat. Monica Di Gennaro dikenal membaca arah serangan bahkan sebelum setter menyentuh bola. Lalu ada Camilla Braid, legenda insting bertahan yang nyaris tak pernah salah posisi. Di posisi middle blocker, tembok raksasa seperti Zehra Gunes dan Ana Carolina da Silva menutup ruang dengan presisi brutal. Itulah standar dunia. Sekarang, bayangkan bola melaju hampir 120 km per jam. Mayoritas defender di angka 95 hingga 105 km per jam saja hanya mampu memantulkan. Energi bola tidak benar-benar mati, masih tersisa 30 hingga 40% karena tangan manusia normal tidak bisa menyerap semuanya. Batas defensif elit sebelumnya sekitar 108 hingga 110 km per jam. Di atas itu, bola hampir selalu terpental liar. Namun, dalam satu momen, Megawati Hangestri Pertiwi berdiri di depan laju bola sekitar 118 hingga 121 km per jam. Dan bola itu tidak memantul. Ia tidak menepis. Ia tidak membuang energi ke arah lain. Bola itu mati. Terkontrol. Secara fisika, bola 270 gram di kecepatan tersebut membawa sekitar 135 hingga 140 joule energi kinetik. Defender biasa mungkin menyerap 70 hingga 80 joule. Sisanya memantul kembali. Pada momen itu, Mega diperkirakan menyerap lebih dari 90% energi tersebut. Artinya, distribusi gaya benturan bekerja sempurna dari jari, telapak, pergelangan, hingga lengan bawah. Rotasi bola pun terhenti karena kontrol jari yang presisi. Lebih ekstrim lagi, estimasi waktu reaksinya berada di sekitar 0,19 detik. Selisih 0,03 detik dari rata-rata elit memang terdengar kecil. Tapi dalam kecepatan 120 km per jam, itu berarti perbedaan lebih dari 1 meter dalam keputusan posisi tangan. Ini bukan sekedar defense bagus, ini adalah peredaman energi ekstrim secara instan. Dan yang membuatnya semakin unik, momen ini bukan tentang keberuntungan refleks. Ia juga membaca arah serangan lebih dulu. Reading game yang biasanya menjadi wilayah para spesialis bertahan dunia, kini ikut runtuh. Jika rekor menyerang berbicara tentang siapa paling keras memukul, maka momen ini berbicara tentang siapa yang mampu menaklukkan kekerasan itu sendiri. Bukan sekedar menerima bola, bukan sekedar menyentuh bola, tetapi menghentikan hukum momentum dalam sepersekian detik. Di titik itulah, Megawati tidak hanya mencatat angka, ia memaksa dunia voli untuk mendefinisikan ulang batas pertahanan manusia. Kita semua tahu kalau Megawati Hangestri Pertiwi itu identik dengan satu hal, duar, smash keras, lompat tinggi, bola mental, lawan panik, penonton teriak, komentator hampir keseleo lidah. Setiap kali dia maju ke depan net, auranya seperti pengumuman darurat, harap waspada, kekuatan akan segera dilepaskan. Blok lawan biasanya sudah siap 2-3 orang, kayak lagi razia. Tapi yang mereka hadapi bukan pelanggar lalu lintas, ini Megawati. Tapi kalau ada yang masih mengira Mega cuma soal tenaga dan otot, itu pemikiran versi sinyal 1 bar. Karena Mega bukan cuma main pakai otot, dia main pakai otak. Bahkan kadang rasanya pakai GPS bawaan sejak lahir. Contohnya, rentang poin 16-22 di set kedua. Itu bukan sekadar fase pertandingan, itu fase kelas Master Volley edisi bikin blok overthinking.
Bolanya datang tanggung, tingginya setengah matang, kecepatannya juga nanggung. Tipe bola yang biasanya bikin pemain lain mikir, ya sudah, selamatkan saja yang penting masuk. Pilihan normal cuma dua, smash keras tapi beresiko atau kirim pelan biar aman. Tapi Mega, dia pilih opsi ketiga, opsi yang bahkan tidak tercantum di buku panduan. Dia tidak melonjak setinggi biasanya, tidak ambil ancang-ancang seperti mau lepas landas. Dia justru merendahkan lompatan. Blok lawan langsung membaca bahasa tubuhnya. Bahu terbuka, lengan terangkat, gesturnya seperti mau menghajar tanpa ampun. Otak bloker otomatis memproses. Ini pasti smash silang keras. Padahal, itu cuma trailer. Di udara, Mega tidak sekadar memukul bola. Dia seperti sedang berdiskusi dengan bola. Sentuhannya lembut sekali. Sampai mungkin bolanya sendiri bingung. Loh, kok tidak dihajar? Secara fisika, dia mengurangi momentum vertikal. Secara psikologi, dia mengurangi harapan blok. Secara komedi, dia mempermalukan prediksi lawan dengan cara paling elegan. Dan puncaknya datang. Tubuhnya menghadap satu arah. Bola justru meluncur ke arah sebaliknya. Bloker masih melayang penuh percaya diri. Mata mereka mengikuti bahu. Otak mereka sudah menghitung lintasan. Tapi bola sudah turun manis di ruang kosong yang bahkan belum sempat mereka sadari. Hening. 1 detik. 2 detik. Lalu, poin. Reaksi timnya lompat sambil mata membesar. Reaksi lawan, pegang kepala. Gerakan universal manusia saat logika resmi menyerah. Itu bukan sekadar tipuan, itu decoupling tingkat lanjut. Tubuh bergerak satu arah, hasil akhir bola ke arah lain. Ilusi yang dirancang rapi, sudut vektor pas, lintasan parabola pendek, gravitasi tidak dilawan, tapi diajak kerja sama. Di momen itu yang bekerja bukan cuma tenaga, tapi memori ribuan sentuhan, koordinasi sensori motor level tinggi, peta ruang internal yang sudah tertanam dalam sistem syarafnya. Dan yang paling kejam sekaligus paling indah, semua itu terlihat santai. Tidak ada ekspresi heboh, tidak ada selebrasi lebay, hanya satu sentuhan kecil yang efeknya besar. Di level tertinggi ternyata bukan yang paling kuat yang selalu unggul, tapi yang paling paham cara memanipulasi persepsi, yang tahu kapan harus keras dan kapan harus lembut tapi mematikan. Di momen itu, Megawati tidak cuma mencetak angka, dia membuat waktu berhenti sebentar. Dia membuat blok mempertanyakan pilihan hidup, dan dia membuktikan bahwa voli bisa secerdas dan seindah itu. Karena kadang yang paling menghancurkan bukan pukulan paling keras, tapi sentuhan paling cerdas. Belum peluit akhir dibunyikan, sebagian lawan sebenarnya sudah pasrah. Bukan karena papan skor,